Tes tes, suara saya kedengeran istri? Tes, suara saya terdengar nggak istri? Terdengar ya? Jelas ya? Sip sip. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi. Baik, hari ini saya, mau membahas tentang sumber dan teknik pengumpulan data ya.
yang mana teman-teman, ketika, eee, sudah menyusun rancangan gitu ya, sudah diseminarkan gitu ya, teman-teman akan mulai, mengumpulkan data di lapangan. Nah, bagaimana caranya itu, ya kita akan, mempelajari beberapa teknik pengumpulan data yang akan membekali teman-teman ke arah sana, seperti itu, teman-teman, ya, pada hari ini. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu, karena kita akan membahas tentang, data, apa itu data, sebenarnya sih saya juga udah utarakan ya pada perkuliahan statistik. Data terbagi menjadi 2 ya, data ada yang bersifat atau berbentuk kuantitatif, ada yang kualitatif gitu ya. Kalau yang kuantitatif, data yang berbentuk bilangan atau bisa, diangkakan ya, seperti itu. Nah, data kuantitatif pun terbagi menjadi 2, ada data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit, eh, ialah data yang didapatkan dari hasil perhitungan. Kalau kontinu, data yang didapat dari hasil, pengukuran atau dengan bantuan alat ukur, seperti itu. Nah, lalu untuk data kualitatif itu sendiri adalah data yang dikategorikan menurut lukisan objek yang dipelajari. Data-data kualitatif seperti data motivasi, kedisiplinan, dan lain-lain itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan, tapi harus ada syarat-syarat tertentu atau indikator tertentu yang tentunya, eee, sesuai keilmuan, atau konsep yang, dipelajari, seperti itu. Begitu teman-teman, data itu jadi ada 2 ya, kuantitatif, kualitatif. Nah, dari sumber data itu sendiri ya, data, terbagi menjadi 2 ya, menurut sumber datanya. Ada data internal, ada data eksternal. Data internal, data yang diperoleh atau bersumber dari, dalam ya, biasanya ya seperti saya gini gitu ya, sebagai dosen Poltek STM Bandung ingin melakukan penelitian, penelitian tentang mahasiswa atau kedisiplinan mahasiswa. Berarti kan, saya untuk mengumpulkan datanya adalah melibatkan data-data yang ada di, ruang lingkup si peneliti tersebut ya, bersumber dari dalam, lingkungan si peneliti tersebut. Data yang saya gunakan tersebut adalah data internal, sementara data eksternal, data yang diperoleh atau bersumber dari luar. Ya misalkan, saya ingin melakukan, eee, penelitian pegawai kedisiplinan pegawai Pemprov Jabar misalkan ya. Berarti kan data yang saya gunakan diperoleh dari luar lingkup si peneliti tersebut gitu ya, udah beda instansi. Nah itu data yang saya gunakan adalah data eksternal. Nah, data eksternal terbagi menjadi 2 ya, ada data primer, ada data sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari sumber utamanya langsung ya, eee bisa apa, eee, ya secara langsung gitu ya, tanpa perantara. Sementara data sekunder, data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak yang ada perantara gitu ya kan, seperti itu. Nah, diharapkan teman-teman dari data yang teman-teman gunakan silahkan pilih mau menggunakan mana, data primer kah atau data sekunder kah, itu bebas ya dalam penelitian terapan itu. Nah, makanya, silakan, itu hak prerogatif atau wewenang peneliti bisa menentukan data apa yang akan digunakan dalam metode penelitiannya, seperti itu teman-teman, ya. Oke, lalu berikutnya tahapan pengumpulan data. Nah, tahapan pengumpulan data diawali dari, untuk apa sih mengumpulkan data, itu harus dirumuskan tujuannya ya, tujuan pengumpulan data. Dan itu bergantung pada tujuan dan metodologi penelitiannya, khususnya pada metodologi dan analisis data teman-teman, ya. Itu bisa, teman-teman, gunakan. Jangan mengumpulkan data itu ngasal gitu ya. Teman-teman mengumpulkan data apa, tapi ket eee,
tidak relevan data yang dikumpulkan dengan topik atau tujuan penelitian teman-teman. Ya, tidak seperti itu juga teman-teman ya. Harus disesuaikan dengan tujuan penelitian teman-teman. Seperti itu. Jangan salah kaprah gitu ya. Tidak sesuai dengan tujuannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan. Jenis datanya mau bagaimana bentuknya? Apakah kuantitatif atau kualitatif atau dua-duanya? Apakah datanya mau gunakan data primer atau data sekunder, itu harus tertera jelas gitu ya, oleh teman-teman gitu ya, mau menggunakan jenis data yang mana gitu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, menentukan alat bantu pengumpul datanya ya, bisa gunakan catatan penelitian, daftar pertanyaan, atau checklist, pertanyaan gitu ya, seperti itu. Ya silakan, teman-teman bisa gunakan seperti itu ya. Lalu yang keempat, penyajian dan pengolahan datanya menggunakan apa, itu harus di awal sudah dikonsepkan, seperti itu teman-teman, ya. Apakah penyajiannya teman-teman kan sudah, eee, belajar ya tentang penyajian data gitu ya. Kalau di statistik kan bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram, seperti itu. Ya silakan teman-teman, bebas dalam menyajikan untuk penelitian teman-teman, seperti itu ya. Gitu teman-teman. Lalu yang terakhir, menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh teman-teman, apa gitu ya. Teknik pengumpulan datanya, apakah mau menggunakan wawancara, apa nyebar kuesioner, atau observasi aja, mengamati gitu ya. Silakan, itu, eee, teman-teman yang tentukan sebagai peneliti, seperti itu. Gitu teman-teman, ya. Dari sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Dalam mengumpulkan data, kita butuh seperangkat instrumen ya. Yang instrumen yang sering digunakan itu pertama ada angket atau kuesioner atau tes lah, apapun namanya itu masih dalam satu rumpun gitu ya. Lalu yang kedua bisa gunakan pedoman wawancara, lalu yang ketiga bisa gunakan lembar observasi, yang keempat bisa gunakan lembar FGD atau forum group discussion. Tapi yang keempat ini jarang dilakukan karena biasanya ya memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu ya, untuk mengadakan sebuah FGD gitu ya. Makanya, jarang dilakukan gitu ya, karena, keterbatasan itu gitu ya. Ya, kalau forum group discussion kan mengundang orang-orang yang benar-benar ahli atau di bidangnya, dan mengundang itu kan memerlukan biaya gitu ya untuk melakukan sebuah group discussion gitu ya, terkait topik-topik tertentu. Gitu teman-teman ya. Tapi yang umum adalah 3 teratas tadi ya, itu yang sering digunakan dalam, penelitian. Tuh teman-teman ya. Nah eee, yang berikutnya metode pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan berbagai instrumen disesuaikan dengan kebutuhan penelitian teman-teman ya. Seandainya teman-teman tidak butuh, ya jangan digunakan gitu ya, mubazir. Kalau seandainya butuh ya gunakan silakan ya. Dan ini, disesuaikan dengan, kebutuhan penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan, seperti seperti itu ya. Iya. Oke gitu teman-teman ya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ya, dalam menggunakan instrumen itu. Seandainya teman-teman perlu, eee wawancara, ya silakan menggunakan pedoman wawancara, atau mau nyebar kuesioner silahkan buat angket gitu ya, silakan, atau buat kuesioner. Nah, dan tentunya peneliti juga harus dibekali dan
perlu memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap instrumen penelitian yang digunakan ya, agar dapat menerapkan kiranya yang pas yang mana nih untuk, mengumpulkan data, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa teknik pengumpulan data ya, dari segi kelemahan dan kelebihannya. Nanti selebihnya teman-teman yang menentukan ya, mau menggunakan apa. Oke, pertama saya awali metode pengumpulan data dengan teknik tes ya. Tes ini adalah metode penelitian psikologi untuk memperoleh, informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan seseorang, gitu ya. Nah, dengan teknik tes ini ada beberapa keunggulan. Pertama, tes itu lebih akurat, teman-teman, karena tes ini dilakukan secara berulang-ulang dan tentu di dalamnya ada proses revisi gitu ya. Betul. Lalu kedua, instrumen penelitiannya dalam bentuk tes ini biasanya bersifat objektif, gitu ya, sifat objektif dan subjektif, gitu ya. Karena ada proses perevisian seperti itu ya. Itu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Jadi harus eh ya bersifat objektif gitu ya untuk teknik tes ini. Lalu adapun kelemahannya, pertama, tes ini hanya mengukur satu aspek saja, teman-teman, ya. Tidak bisa digunakan beberapa aspek. Seperti tes ini misalkan yang digunakan adalah tes IQ. Jadi hanya mengukur IQ saja, tidak bisa diukur dengan, apa, tes kejiwaan, tes SQ atau tes EQ gitu ya. Jadi hanya satu aspek saja gitu ya untuk teknik tes ini. Lalu juga teknik tes ini memerlukan jangka waktu yang panjang, karena harus dilakukan secara berulang-ulang dan proses revisi gitu ya. Nah itu teman-teman. Lalu yang ketiga, hanya mengukur keadaan pada saat tes berjalan saja ya. Karena kan manusia itu dinamis ya, tidak selalu sama gitu ya. Pada satu waktu tertentu mungkin saja pada kala itu lagi sedang down atau bagaimana gitu ya, sehingga jawaban yang diberikan tidak optimal gitu ya, seperti itu. Tapi bisa saja pada kesempatan yang lain, bisa saja, hasilnya berubah. Gitu teman-teman ya, untuk teknis teknik tes ini. Metode pengumpulan data dengan teknik tes ya bervariasi ya, itu ada tes intelijensi, tes bakat, minat, kepribadian, perkembangan vokasional, dan hasil belajar sih ya. Ya itu bisa disesuaikan ya tesnya dengan penelitian teman-teman, seperti itu ya. Lalu berikutnya metode pengumpulan data dengan teknik non-test ya. Ya saya ambil contoh dari observasi langsung aja ya. Di observasi ini kan pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati objek yang diteliti. Tentunya ada beberapa keunggulan dan kekurangan ya, seperti itu. Keunggulannya untuk observasi ini, banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi dan hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah karena diamati secara langsung teman-teman ya, gejala-gejalanya. Tidak perlu wawancara atau ini gitu ya. Jadi, langsung gitu ya, gejala-gejala yang terjadi bisa diamati gitu ya, meskipun banyak gejalanya, seperti itu. Itu keunggulan dari observasi. Keunggulan kedua, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan observasi, misalnya terlalu sibuk gitu ya, dan kurang waktu untuk diwawancarai atau mengisi kuesioner, maka observasi ini bisa jadi alternatif gitu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kejadian yang serempak dapat diamati ya kalau observasi ini, dan dicatat serempak pula dengan memperbanyak observernya, pengamatnya gitu ya. Seperti itu. Ini tuh keunggulan ketiga. Keunggulan keempat, kejadian yang dipandang kecil, yang tidak dapat ditangkap oleh alat pengumpul data lain gitu ya. Yang dipandang kecil itu bisa ditangkap oleh observasi, yang ternyata itu sangat menentukan, hasil penelitian. Itu teman-teman. Ini beberapa keunggulan dari observasi gitu ya. Kelemahannya pun ada observasi gitu ya.
Observasi tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat gitu ya. Jadi si observernya harus ingatannya tajam gitu ya, dan, ini apa, eee, karena di dalamnya perlu amatan dari observer yang begitu kuat gitu ya, agar, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau observernya sebentar-bentar lupa atau bagaimana gitu ya, itu, tidak pas untuk dijadikan, observer gitu ya. Dan ini juga salah satu keterbatasan ya dari observasi ini gitu ya. Lalu kelemahan berikutnya, kelemahan-kelemahan observer dalam pencatatan. Terkadang yang dijadikan observer malas nyatet gitu ya, inginnya mengamati saja. Mending kalau misalkan pengamatannya, kemampuan pengingatannya kuat gitu ya. Tapi bagaimana kalau tidak kuat, plus tambah, lemah dalam pencatatan, kan itu akan jadi kendala juga gitu ya dalam, pengumpulan datanya. Seperti itu teman-teman ya. Kelemahan ketiga, banyak kejadian dan keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Ya, dalam observasi juga ada keterbatasan teman-teman ya, karena banyak nanti disangkanya paparazi gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau yang sifatnya rahasia nggak usah lah jadikan melakukan kegiatan observasi itu ya, seperti itu. Karena penelitian juga harus mempertimbangkan kode etik, ya, seperti itu, yang saya sudah bahas sebelumnya. Lalu kelemahan yang keempat, observasi sering menjumpai observer yang bertingkah laku baik dan menyenangkan karena tahu, ya, bahwa ia sedang diobservasi. Jadi ada beberapa, orang yang diamatinya bertingkah laku baik karena bakal tahu akan diobservasi. Ya ini merupakan jadi kelemahan juga ya. Jadi dia menampilkan hal-hal yang, tidak real gitu, tidak alamiah gitu ya, gitu. Jadi kan, eee, ya ya seperti itu gitu ya. Jadi satu kelemahan. Lalu yang terakhir, banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu sehingga dapat terjadi gangguan yang menyebabkan observasi tidak dapat dilakukan seperti bencana alam, banjir, atau dan lain-lain. Itu kan, jadi kelemahan dari kegiatan observasi. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam observasi juga bisa gunakan catatan anekdot ya, alat untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian. Catatan dibuat segera setelah peristiwa terjadi. Ini kita bisa gunakan ini, ya. Nah, itu ya dari, observasi ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Barangkali ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada saya Belum, Pak. lanjutkan. Iya boleh, Pak, boleh. Oke. Lalu berikutnya tentang metode pengumpulan data dengan teknik wawancara. Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Ada beberapa keuntungan dari kegiatan wawancara ini gitu ya. Misalkan diperoleh informasi dalam suasana komunikasi secara langsung ya, kalau wawancara itu. Yang memungkinkan responden selain memberikan data faktual seperti yang ditulis dalam angket, juga mengungkapkan sikap, pemikiran, harapan, dan perasaan. Biasanya seperti itu kalau misalkan wawancara gitu ya. Jadi hal-hal yang lain bisa tangkap juga gitu ya. Beda dengan nyebar kuesioner, dia hanya terfokus pada pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam kuesioner gitu ya, seperti itu. Kalau wawancara kan lebih langsung ya gitu ya, seperti itu. Itu menjadi keuntungan dari wawancara. Keuntungan kedua, interview atau wawancara penting untuk memperoleh informasi tidak hanya mengenai item-item yang faktual gitu ya, seperti yang biasa tercakup pada kuesioner.
pengumpul data responden, namun juga mengenai sikap, ambisi, dan hal afektif lain yang menyusun di kasus ini. Jadi lebih detail dibandingkan kuesioner atau pengumpul data lainnya kalau wawancara, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Lalu keuntungan ketiga, fact fact finding interview dapat digunakan karena data sebelumnya tidak jelas, gitu ya. Kalau misalkan ada data tidak jelas, ya sudah gunakan wawancara, gitu ya. Karena perasaan yang mendasari perlu, ditemukan dan dipahami seandainya tidak diungkap dalam kuesioner. Itu beberapa keunggulan dari kegiatan wawancara atau mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Kelemahan pun ada teknik wawancara ini, gitu ya. Biasanya memakan banyak waktu bagi bimbingan untuk instrumen wawancaranya, pembuatan instrumen wawancaranya. Karena perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi, gitu ya, dan kedalaman informasi yang akan ditanyakan, gitu ya. Nah, ini butuh waktu, yang lama untuk pertimbangan-pertimbangan, ya, dan menyusun, pertanyaan penelitian dalam kuesioner ini perlu, eee eee, bimbingan, gitu ya. Karena barang tentu misalkan apa yang ditanyakan itu, masih belum pas, gitu ya, atau tidak sesuai, makanya di situ harus ada, eee waktu yang cukup, gitu ya, untuk, membuat sebuah instrumen wawancaranya. Lalu kelemahan berikutnya adalah responden, berprasangka terhadap peneliti dan memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang seperti itu, sehingga hasil penelitiannya menjadi bias, gitu ya. Itu kelemahan ya dari sebuah, wawancara, gitu ya. Misalkan gara-gara respondennya tidak nyaman gitu ya terhadap, pewawancaranya gitu ya, atau si penelitinya, makanya bisa, timbul prasangka tersebut sehingga tidak memberikan informasi, yang sesuai gitu ya dengan kenyataan. Gitu teman-teman ya. Lalu kelemahan berikutnya, peneliti mendengarkan terlalu selektif atau bertanya-tanya dengan cara sugestif. Itu juga bisa jadi tidak nyaman ya, si responden atau narasumber. Sehingga, eee, responden juga akan, mengambil langkah gitu ya atau, menampilkan atau menjawab, dengan cara selektif pula gitu ya. Sehingga, hal-hal yang diminta, informasi yang diminta untuk menjawab, eee, kegiatan penelitian ini tidak tersampaikan, gitu ya, seperti itu. Lalu pembuatan catatan memberikan kesan kepada responden bahwa dia sedang berhadapan dengan petugas kepolisian. Ada teman-teman yang responden beranggapan seperti itu, dengan teman-teman membawa catatan dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Ya yang namanya wawancara memang ada yang lakukan seperti itu ya, mencatat gitu hal-hal yang penting atau apa. Tapi seandainya teman-teman, agar lebih nyantai suasananya untuk wawancara, ya teman-teman bisa gunakan rekaman atau lainnya gitu ya, agar tidak dianggap sebagai petugas kepolisian gitu ya, wawancara serasa tertuduh, tersangka atau bagaimana gitu ya. Seperti itu. Yang lebih kembali lagi sih kepada kenyamanan. Bagaimana teman-teman bisa membuat, responden nyaman untuk memberikan informasi kepada si peneliti. Gitu teman-teman, ya. Eee, Lalu kelemahan berikutnya, interview mungkin mengubah informasi mengenai interview mereka sendiri, reaksi mereka, dan pengalaman mereka gitu ya. Ya bisa saja gitu ya teman-teman, melakukan seperti itu. Tapi jangan teman-teman ya, sebisa mungkin teman-teman harus, memberikan informasi yang, real, sesuai apa yang, eee, dijawab oleh para responden ya, atau orang yang diwawancarai. Lalu kelemahan terakhir, interview atau wawancara dapat menjadikan sumber kesalahan.
Mereka dapat mencatat informasi karena pendengaran yang selektif gitu ya. Jadi hanya mencatat topik-topik tertentu saja gitu ya, tidak, melibatkan kalimat utuhnya gitu ya, sehingga itu bisa terjadi bias gitu ya. Karena, bisa jadi pernyataan interviewnya bertentangan dengan opini, reaksi, sikap, atau ide tentang situasi mereka sendiri, seperti itu. Itu teman-teman, gitu ya. Jadi silakan teman-teman, bisa gunakan teknik ini dari, eee, berbagai kelemahan dan keuntungan yang ada gitu ya, dari kegiatan wawancara ini. Pada umumnya ya, biasanya metode penelitian karena instrumen penelitian yang digunakan biasanya disesuaikan metode penelitian yang diambil gitu ya. Metode penelitian untuk kualitatif biasanya umumnya menggunakan wawancara atau observasi, tapi seringnya sih wawancara ya. Eee, tapi ada juga gitu ya, ya, yang kuantitatif gitu ya. Yang kuantitatif pada umumnya menggunakan, kuesioner, angket, atau tes gitu ya. Seringannya seperti itu gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang penelitian kualitatif pakai, angket atau kuesioner gitu ya. Itu silakan saja, tergantung pada kebutuhan dalam penelitiannya, gitu ya. Silakan saja, gitu. Asal teman-teman memberikan alasan yang jelas gitu ya, dalam penggunaan metode pengumpulan datanya, gitu ya. Silakan saja gitu ya. Meskipun umumnya seperti itu ya, metode penelitian kuantitatif pakai kuesioner, kualitatif pakai wawancara. Tapi tidak tidak ya sebagian besar seperti itu, tapi tidak gitu juga gitu ya. Ada juga yang sebaliknya atau menggunakan, dua-duanya, seperti itu. Gitu teman-teman ya. Itu kembali lagi kepada kebutuhannya ya, kebutuhan si peneliti, tuh. Nah itulah beberapa keunggulan dan kelemahan ya, keunggulan dan kelemahan mengenai teknik pengumpulan data. Dari sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya, metode pengumpulan data dengan teknik observasi. Pengumpulan data dengan teknik observasi yang tadi saya sudah singgung ya, kelemahan dan kelebihannya, gitu ya, adalah teknik memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian oleh peneliti dan pengumpul data atau enumerator. Macam-macam observasi ada beberapa ya. Pertama, observasi partisipatif ya. Partisipatif juga terbagi menjadi beberapa ya. Ada pasif, moderat, aktif, ataupun lengkap. Silakanlah teman-teman pengertiannya baca sendiri lah ya. Nah itu silakan teman-teman bisa gunakan gitu ya. Observasi partisipatif. Lalu observasi berikutnya adalah observasi terus terang atau tersamar ya. Jadi pilihan ini ada dua ya. Observasi terus terang
peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, gitu ya. Jadi si peneliti terang-terangan dia sedang melakukan pengamatan untuk kegiatan penelitiannya, gitu ya. Nah, memang ini mengandung resiko ya, bisa saja orang yang diamatinya tidak memberikan informasi yang sesuai realnya karena tahu dia sedang diobservasi. Itu mengandung risiko juga gitu ya. Sehingga datanya bisa akan jadi bias gitu ya. Yang observasi yang bagus sih lebih baik alamiah saja gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Tapi itu ada plus ada minus lah ya. Kalau menggunakan observasi terus terang. Lalu juga ada observasi tersamar. Observasi tersamar ini ketika kita ingin melakukan kegiatan penelitian di rawan-rawan konflik ke tempat-tempat berbahaya ini memang harus tersamar teman-teman ya. Karena mengancam keselamatan juga gitu ya untuk melakukan penelitian karena perlu gitu ya untuk mengumpulkan data seperti ini gitu ya. Nah itu pokoknya observasi tersamar itu mengandung resiko tinggi, bisa mengancam juga keselamatan, ya. Silakan saja kalau misalkan teman-teman mau gunakan observasi yang seperti ini gitu ya. Karena biasanya penelitiannya yang biasanya lokusnya itu ke daerah-daerah rawan konflik, perang, dan lain-lain gitu ya. Tuh, seperti itu teman-teman ya, kalau observasi tersamar. Lalu observasi berikutnya, observasi tak berstruktur. Observasi yang tidak dipersiapkan gitu ya, secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Pokoknya natural aja apa yang diamati, ya dicatat dan dirangkum gitu ya dalam hasil penelitian. Nah, peneliti akan melakukan penelitian yang biasanya dilakukan penelitian yang melibatkan pada suku terasing gitu ya, yang belum dikenalnya. Kan pernah teman-teman mungkin baca gitu ya, ada beberapa peneliti yang melakukan seperti itu gitu, observasi tak terstruktur. Tinggal di pedalaman, menikah dengan orang pedalaman, terus ya, karena, kalau tidak gitu tidak dapat hasil penelitian yang diharapkan atau diinginkan, seperti itu. Itu, teman-teman gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga pernah bacalah ya. Yang tinggal dan berkeluarga di sana gitu ya, untuk meninjau suku tertentu gitu ya, yang ada di pedalaman. Karena kalau tidak gitu ya, tidak dapat datanya secara utuh, komprehensif, dan lain-lain. Gitu teman-teman ya, observasi tak berstruktur itu. Gitu, ya. Nah adapun, manfaat dari kegiatan observasi ini, pendapatnya Paton ya. Dalam Nasution yang dikutip oleh, bukunya Sugiono ya, dinyatakan bahwa manfaat observasi ada beberapa hal gitu ya. Itu ada 6 ya. Ya observasi yang bisa teman-teman, eee, ketahui dari manfaat observasi ini. Gitu teman-teman ya. Ya bisa dibaca sendirilah teman-teman, panjang juga ya, saya harus terangkan satu-satu. Lalu berikutnya, metode pengumpulan data dengan wawancara. Esterberg dalam Sugiono 2006 mendefinisikan wawancara itu sebagai pertemuan dua orang ya, atau ya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruk ya makna dalam suatu topik tertentu. Pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara mendatangi objek penelitiannya, kemudian melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang sudah dibuat gitu ya, pedoman wawancara.
kepada responden atau subjek penelitian di lokasi penelitian. Gitu teman-teman ya, mengenai wawancara. Adapun langkah-langkah wawancara itu ada gitu ya, sudah dirangkum ini dari pendapatnya Lincoln dan Guba ya, sama bukunya Sugiono juga gitu ya, mengemukakan dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, ada beberapa ya. Pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan, pokok-pokoknya masalahnya apa, lalu membuka alur wawancaranya gimana, melangsungkan alur wawancaranya seperti apa, itu harus, jelas gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini ada langkah-langkah dari kegiatan wawancara. Ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman ya, sebelum melakukan wawancara gitu ya. Tuh, ini wawancara. Lalu jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara ya banyak sebenarnya bisa teman-teman gunakan gitu ya. Patton dan Moleong gitu ya, dalam bukunya Sugiono gitu ya, menggolongkan ada 6 jenis pertanyaan yang saling berkaitan. Bisa itu pertanyaannya berkaitan dengan pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Dan ada juga Guba dan Lincoln ya, dalam bukunya Sugiono gitu, mengklasifikasikan lagi jenis pertanyaan untuk wawancara. Ada pertanyaan hipotesis, ada pertanyaan yang memberikan alasan, atau pertanyaan lain-lain gitu ya. Silakan itu teman-teman bisa gunakan gitu ya. Disesuaikan dengan tujuan penelitian teman-teman. Ingin mengambil data yang seperti apa. Ya, gitu teman-teman. Ya. Itu menggunakan teknik dari wawancara. Nah, lalu berikutnya metode pengumpulan data dengan teknik eksperimen. Biasanya menggunakan tes ya ini. Pengumpulan data dengan teknik eksperimen adalah teknik memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian dengan melakukan perlakuan-perlakuan tertentu pada variabel-variabel penelitian sebagai sasaran penelitian. Umumnya penelitian dengan teknik eksperimen ya, umumnya eh, penelitian dengan teknik eksperimen dilakukan untuk memperoleh data primer dari hasil uji perlakuannya. Teknik eksperimen itu seperti ini teman-teman ya. Kalau saya contohkan, misalkan saya ingin meneliti tentang pembelajaran atau perkuliahan daring gitu ya, kepada mahasiswa Politeknik STLN Bandung. Nah, seberapa efektifkah perkuliahan daring gitu ya, seperti itulah pertanyaannya. Nah, di situ kan, saya harus memberikan perlakuan khusus gitu ya, antara kelas yang diberikan perkuliahan daring dengan perkuliahan luring gitu ya, yang biasa, dilakukan gitu ya. Nah, dari masing-masing ini kan diberi perlakuan yang berbeda gitu ya. Nah, di situ, kita akan menguji, di situ akan diuji gitu ya, mana yang lebih efektif atau mana yang pembelajaran atau hasil belajarnya yang berhasil gitu ya. Nah, berikan tes dua-duanya gitu ya, dengan kesulitan dan tingkat yang sama gitu ya, seperti itu. Nah, hal yang seperti itu adalah teknik eksperimen teman-teman. Nanti akan bisa dilihat gitu ya, mana, eee eee, pembelajaran atau perkuliahan yang berhasil gitu, apakah dengan perkuliahan luring atau, daring, seperti itu. Itu, yang bisa saya contohkan gitu ya, metode pengumpulan data dengan teknik eksperimen. Dan biasanya teknik tes yang biasa dilakukan gitu ya, untuk mengumpulkan, datanya, untuk teknik eksperimen ini. Begitu teman-teman, gitu ya. Jadi jelas yang ada 2 perlakuan yang berbeda sebagai pembanding gitu ya, kalau menggunakan teknik eksperimen. Nah, pada umumnya, penelitian dengan teknik eksperimen ini dilakukan untuk memperoleh data primer, karena langsung gitu ya, datanya, diberikan oleh responden gitu ya, dari hasil uji perlakuan ya. Masing-masing kan diberi uji perlakuan yang berbeda ya, yang satu daring, yang satu
luring gitu ya, seperti itu. Itu teman-teman ya untuk metode pengumpulan data dengan teknik eksperimen. Lalu terakhir ya, metode pengumpulan data dengan teknik angket gitu ya. Data dengan teknik angket sebenarnya satu rumpun ya, angket, kuesioner, terus apa lagi ya, tes gitu ya. Masih satu rumpun lah itu juga gitu ya. Pengumpulan data dengan teknik angket adalah teknik memperoleh data dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan umumnya secara tidak langsung kepada responden dengan mengedarkan daftar-daftar pertanyaan berstruktur untuk diisi responden ya, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dalam angket tersebut. Teknik pengumpulan data dengan angket dapat dilakukan melalui pengedaran daftar pertanyaan ke responden, baik melalui pengumpul data atau enumerator ya, yang bukan peneliti. Bisa juga melalui pos, bisa juga melalui Google Form, gitu ya. Ya silakan, bisa teman-teman gunakan. Data yang dikumpulkan dengan teknik angket biasanya cenderung data primer ya, itu. Gitu teman-teman. Ya. Udah sih sampai sini saja teman-teman perkuliahan untuk hari ini gitu ya. Nah dari sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Cukup, Belum ada, Pak. Pak. Dapat dimengerti. Kalau dapat dimengerti, saya akan berikan tugas teman-teman ya untuk buat instrumen penelitian sesuai topik penelitian yang teman-teman pernah isi dalam Google Form. Ya. Silahkan buat instrumen penelitiannya, mau satu, mau dua. Ya teman-teman, silakan dari instrumen penelitian tadi kan ada kuesioner, terus pedoman wawancara dengan lembar observasi. Silakan teman-teman buat dari boleh buat satu, boleh buat dua, boleh ketiga-tiganya pun boleh gitu ya, silakan saja. Asal disesuaikan dengan topik penelitian teman-teman gitu ya, yang teman-teman dulu pernah isi di link Google Form. Ya. Nah, silakan teman-teman coba buat ya, formatnya seperti apa. Coba teman-teman search ya di Google gitu ya. Coba identifikasi mana yang formatnya lebih bagus gitu ya. Untuk membuat instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian teman-teman yang sudah teman-teman tuliskan di link Google Form ya, seperti itu. Gitu teman-teman. Teman-teman boleh cari di Google di Google gitu ya, googling saja gitu ya mengenai contoh-contoh wawancara ataupun kuesioner ataupun observasi, pedoman observasi gitu ya. Teman-teman silakan ya. Untuk nih. Lalu teman-teman juga bisa lihat dari skripsi kakak tingkat teman-teman ya silakan bisa digunakan ya hanya sekedar contoh formatnya gitu ya. Barangkali yang bisa ada nemukan yang lebih bagus gitu ya daripada di Google. Silakan ya teman-teman sekali-sekali rajinlah ke perpus gitu ya untuk lihat buka-buka bedah mengenai skripsi kakak tingkat teman-teman. Itu teman-teman. Ya. Tuh teman-teman paling tugasnya kumpulkan minggu depan ya. Berarti hari Senin teman-teman. Jelas teman-teman atau ada yang mau ditanyakan? Bapak maaf, tadi tugasnya apa ya Pak?
membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian tadi ada yang saya sebutkan kan ada 4 ya. Ada kuesioner, tes atau angket gitu ya. Terus ada pedoman wawancara, ada lembar observasi. Nah, teman-teman buat itu. Disesuaikan dengan topik penelitian teman-teman. Ya. Formatnya bebas ya, formatnya bebas. Googling saja teman-teman ya, mana format yang lebih bagus kiranya gitu ya. Silakan gunakan gitu ya. Atau teman-teman bisa gunakan lihat dari skripsi kakak tingkat teman-teman gitu ya. Silakan saja. Bisa teman-teman gunakan seperti itu. Gitu teman-teman ya. Mau teman-teman buat kuesioner atau wawancara gitu ya, atau mau satu saja gitu ya, kuesioner saja silakan, atau mau wawancara saja silakan gitu ya. Yang penting teman-teman bisa membuat instrumen penelitian ya, seperti itu. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Silakan teman-teman. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Silakan teman-teman kerjakan ya. Saya tunggu paling lambat minggu depan sudah ada ya instrumen penelitiannya. Itu saja mungkin ya pada perkuliahan hari ini. Terima kasih kehadiran teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.